warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yesi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Hari ini akan melaksanakan coaching ya, Bu? Ya, insya Allah akan melakukan coaching. Saya sudah berjanjikan melakukan coaching. Oh, jadi coach ceritanya deh ya. Bismillah, belajar menjadi coach yang baik. Oke, nanti pada proses coaching saya akan menilai dan mengamati ya coach dan coaching sesuai dengan rubrik penilaian supervisi akademik ya, Bu. Ya. Apakah nanti coaching yang Ibu lakukan itu sesuai dengan alur kita ya? Apakah coaching yang dilakukan itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga coach bisa dimaksimalkan potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahannya? Pertanyaan dari Ibu gitu ya, dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa mengarahkan dia untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga nanti saya akan mengamati dalam proses coaching apakah Ibu menggunakan prinsip dari coaching ya, prinsip inti coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif dan menggali potensi dari coaching. Baiklah Ibu, saya akan menanyakan pertanyaan ya pada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ya? Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Berarti kompetensi coaching yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot ya. Dari kedua kompetensi coaching ini yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan ya, dan nanti akan saya amati bagian yang mana ini. Dari kedua kompetensi yang tadi saya sebutkan, yang spesifik akan saya pilih yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Kompetensi mendengarkan aktif ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator capaian apa yang diinginkan dari proses coaching hari ini? Melalui proses coaching hari ini, saya berharap coach saya nantinya akan menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami, dan dia juga bisa menemukan langkah-langkah atau strategi yang dapat dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, silakan Ibu coaching hari ini, dan nanti saya minta waktunya ya Bu ya untuk pasca observasi untuk kita ketemu kembali. Ya, semoga sukses ya Bu ya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tami. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin kita sudah mengadakan janji ya bahwa hari ini akan melakukan coaching. Iya Bu, udah saya tunggu loh Bu Rini. Pak, Bu Rini kok datang ya, sudah menunggu pokoknya nih Bu hari ini Bu. Soalnya ada yang saya pengen ceritain sama Ibu, perasaan yang saya rasakan pada hari ini loh Bu. Berarti tepat waktunya ya, ada sesuatu yang diceritakan dan sudah janji mau coaching hari ini ya. Kalau boleh tahu nih, apa permasalahan yang mau Ibu Tami ceritakan ke saya? Ini loh Bu, saya kan ada tugas tambahan Bu. Tugas tambahannya yaitu guru piket Bu. Di sini saya piket ada 3 orang nih Bu. Tapi pada kenyataannya yang hadir dan piket pada saat itu hari Rabu ya Bu ya. Hari Rabu itu cuma saya sendiri Bu. Jadi kawan saya yang berdua itu, rekan guru yang berdua itu tidak hadir Bu. Oh begitu ya. Jadi dapat saya tangkap nih permasalahannya tentang tugas tambahan saja ya. Melalui coaching hari ini, apa tujuan yang mau Ibu Tami inginkan? Tujuannya yaitu saya berharap saya mendapatkan solusi ya Bu ya, apa yang saya rasakan pada hari ini melalui coaching ini, dan bertemu sama Bu Rini mendapatkan solusi supaya tidak terbebani sama saya ya Bu ya. Jadi semua pekerjaan jadi enak Bu, itu Bu tujuan saya. Semoga dari melalui coaching ini nanti dapat solusi ya. Iya. Begini Bu Tami, segala sesuatu itu kan terjadi pasti ada penyebabnya tentu ya. Coba sekarang Ibu Tami pikir kira-kira nih apa yang menyebabkan kenapa kedua rekan Bu Tami ini tidak mengerjakan tugas sebagaimana mestinya. Mungkin ini ya rekan guru saya itu mungkin tidak ingat ya Bu ya, pada hari itu dia ada 2 piket, jadi mereka tidak hadir. Mungkin saja mereka melupakan karena tidak bertanggung jawab itu tadi Bu. Oh
bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada dua hal tadi ya yang menjadi penyebab ya. Karena lupa, bisa jadi ada yang kedua karena kurangnya rasa tanggung jawab ya. Nah, dari kedua hal yang menurut Utami menyebabkan rekan kerja Utami ini melakukan hal itu, kira-kira yang lebih mendominasi yang mana? Ini Bu, mungkin mereka tidak bertanggung jawab ya Bu ya, sehingga mereka tidak hadir untuk piket pada hari Rabu itu mungkin Bu. Oh begitu, berarti kurang adanya rasa tanggung jawab ya. Nah, kira-kira nih apa juga hal yang dapat atau langkah-langkah yang dapat Ibu Tami lakukan supaya permasalahan ini dapat diselesaikan? Mungkin langkah-langkah yang saya akan mengajak rekan-rekan guru itu untuk berdiskusi dengan permasalahan yang kami hadapi, yaitu kenapa mereka tidak hadir pada saat jam jadwal piket ini nantinya Bu ya. Kami berbincang, mungkin itu Bu, solusinya Bu, yang langkah-langkah yang saya ambil Bu, yaitu mengajak kawan dan rekan-rekan saya itu berdiskusi kenapa mereka tidak hadir pada saat itu. Nanti akan melakukan diskusi atau mengobrol secara ya berdua gitu ya, Iya. hati ke hati ya. Iya. Adakah solusi lain yang bisa Ibu Tami lakukan? Solusi lain mungkin saya akan menemui kepala sekolah Bu. Saya akan minta untuk kepala sekolah untuk menegur beliau, karena kepala sekolah kan bisa menghandle semuanya karena dia yang bertanggung jawab ya. Karena dari solusi itulah mungkin mereka sadar akan tugasnya yang diberikan sama kepala sekolah. Oh begitu, baik. Jadi nanti akan ada dua strategi atau dua langkah yang nanti akan Ibu Tami coba lakukan ya misalnya. Nah, kira-kira apa nih langkah atau strategi tadi Ibu Tami akan lakukan? Segera dong Bu, biar enak Bu, nanti kita melaksanakan tugas tambahan ini Bu. Akan segera saya laksanakan. Mungkin nanti pada hari Senin ya Bu, hari Senin itu kan sudah upacara, pasti ada istirahat, langsung saya tidak lanjuti Bu. Oh begitu. Mudah-mudahan nanti secepatnya bisa dilakukan dan Iya. diselesaikannya. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Tami setelah melakukan coaching hari ini? Agak belum ya Bu ya, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya hadapi. Tadinya saya masih galau Bu, tapi sekarang sudah coaching sama Ibu, sudah cerita sama Ibu Rini, alhamdulillah saya juga sedikitnya sudah agak lega lah Bu ya. Oh begitu, alhamdulillah ya. Terima kasih ya Bu Rini ya. Iya, sudah menemukan solusinya, sudah agak lega sedikit ya. Nanti ketika sudah dilakukan langkah-langkahnya, saya tunggu ya ceritanya kembali ya. Oke. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Tami ya. Begitu. Rasanya coachingnya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Saya tunggu nanti Ibu untuk melakukan konsultasi di telepon berikutnya. Jangan bosan-bosan ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Tami. Waalaikumsalam Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yusi. Sudah selesai coachingnya tadi Bu dengan Bu Tami. Iya, alhamdulillah coachingnya sudah selesai. Alhamdulillah, tadi juga saya sudah mengamati ya Bu. Bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Tami hari ini? Sejauh ini saya rasa lancar saja Bu. Lancar ya, alhamdulillah ya. Tadi Bu Tami juga dengan enjoy-nya menghadapi Ibu ya. Oke, hingga dia menemukan solusi dari masalah. Oke. Apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian coaching yang Ibu inginkan pada hari ini? Dalam coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan. Tadi sudah saya tanyakan ke coachingnya, kemudian sudah melakukan identifikasi masalah, sudah menanyakan juga seperti apa rencana aksinya dan tanggung jawab. Sehingga tadi selama proses coaching saya ini dengan leluasa bisa menceritakan permasalahannya sekaligus menemukan solusi dari permasalahan yang dia rasakan. Oke, bagus tadi proses coachingnya ya Bu ya. Baik Ibu, izinkan saya menilai dari proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Tami tadi ya Bu ya. Oke, menurut pengamatan saya, Ibu tadi melakukan coaching sesuai dengan alur kita gitu ya, Masya Allah gitu ya. Ada tujuannya gitu ya. Kemudian Ibu sudah berusaha untuk mengidentifikasi masalah, kemudian berusaha untuk
rencana aksi nyata ya, menimbulkan rencana aksi nyata ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga mengarahkan Bu Tami untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Oke, dan ada tanggung jawab di sana gitu ya. Oke, sudah luar biasa Ibu melakukan coaching, dan juga dengan apa ya tadi, kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan tadi, mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya. Kelihatan tadi Ibu Rini sangat luar biasa ya, mendengarkan dengan sesama curhatan dari Ibu Tami gitu ya. Dari mendengarkan aktif itulah Ibu bisa menggali ya, mendapatkan kata kunci, menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mengarahkan Bu Tami mendapatkan solusi dari permasalahannya. Sudah luar biasa sekali begitu ya. Dan juga Bu Rini dalam proses coaching ini menerapkan prinsip coaching ya, kemitraan gitu ya. Tidak ada tegang, slow gitu ya, enak, nyaman ya, prinsip kemitraan, kemudian potensi kreatif, dan Ibu juga menggali potensi dari Bu Tami gitu ya. Seperti itu sudah sangat luar biasa, sudah seperti coach yang ini tuh udah bisa nih Bu, dapat pasien ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ini Bu ya. Kompetensi apa lagi kira-kira yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini? Kalau tadi Ibu sudah menyebutkan, dari pengamatan Ibu ya, saya sudah menerapkan seluruh kompetensi, namun saya belum berpuas hati kayaknya. Ketiga kompetensi yang ada pada proses coaching masih ingin saya tingkatkan lagi supaya saya lebih dapat memahami proses dan alur ceritanya juga, sehingga nanti pada akhirnya mungkin saya bisa menjadi coach yang lebih baik ke depannya. Oke. Ya, semoga Ibu menjadi coach ya, yang ditunggu oleh para coachingnya ya, termasuk dengan anak-anak kita di sekolah ya. Insya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita bisa selesaikan masalahnya dengan nyaman gitu ya. Oke, dan rekan sejawat kita juga bisa terbantu dengan adanya kita. Oke, terima kasih ya Ibu ya, sudah mengizinkan saya untuk mensupervisi Ibu gitu ya. Semoga jadi coach yang luar biasa. Terima kasih juga Ibu. Oke, makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tami. Waalaikumsalam, Bu Rini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Rencananya Ibu Tami hari ini akan melakukan coaching ya? Iya. Iya. Sebelum Ibu Tami melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada hari ini nanti akan saya nilai, coach dan coachingnya akan saya amati sesuai atau tidak dengan rubrik penilaian kita ya. Kemudian apakah coaching yang akan dilakukan nanti sesuai dengan alur kita atau belum? Lalu bagaimana nanti Ibu Tami sebagai coach nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan juga bagaimana nanti coachingnya dapat menanggapi pertanyaan dari coach itu Ibu Tami ya. Nah, nanti jangan lupa Bu, sesuaikan juga proses coachingnya dengan prinsip dari coaching ya. Ada juga yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya. Berikut pertanyaan saya Bu ya. Yang pertama, dalam proses coaching yang akan dilakukan nanti, apa saja kompetensi yang ingin Ibu Tami kembangkan? Baiklah Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, artinya ada dua kompetensi coaching yang akan Ibu Tami kembangkan dalam proses coaching ya. Namun dari kedua kompetensi yang Ibu Tami sebutkan tadi, kira-kira nih kompetensi mana yang akan lebih spesifik Ibu Tami kembangkan yang nanti akan saya jadikan akan saya observasi dalam proses coaching ini? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang paling saya utamakan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot pada saat coaching nanti. Baik, artinya ada satu kompetensi yang akan dikembangkan ya, spesifik sekali ya, satu saja ya, yaitu tadi mengembangkan
yang tersebut ya. Iya. Terakhir nih Bu, kira-kira nih apa sih indikator yang nanti ingin Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Yang saya inginkan pada saat coaching nanti yaitu saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pada saat coaching nanti. Baik, berarti sudah ditemukan, sudah ada indikatornya ya. Demikian Ibu obrolan pasca observasi kita pada hari ini. Saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tami. Kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya, kita mau melakukan coaching ya Bu ya. Baiklah. Kenapa kok ada gimana ya Bu menjawab kok berat? Apakah ada yang ingin disampaikan? Apakah ada permasalahan yang dihadapi hari ini Bu? Iya, inilah yang akan saya sampaikan ke Bu Tami ini. Nunggu-nunggu Bu Tami mau datang ini ya. Oh iya, tunggu ya Bu ya. Oke, saya itu ada masalah di sekolah sebenarnya terkait dengan anak-anak ya. Saya mengamati Bu Tami, anak-anak ini sekarang tingkahnya gitu ya, attitude-nya itu sepertinya berkurang gitu Bu Tami. Dan juga anak-anak ini sekarang itu ada beberapa kesepakatan sekolah yang kayaknya sangat sulit mereka terapkan atau mereka taati gitu. Itu yang bagaimana maksudnya anak-anak yang bagaimana itu? Iya, kayak anak-anak itu kurang menerapkan 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, kayak gitu ya. Terutama dengan guru-guru yang tidak mengajarnya di kelas kayak gitu. Lebih cuek kayak gitu. Dan juga yang tidak menaati aturan itu ya, terutama tentang kesepakatan sekolah, brand sekolah ya, yaitu mengenakan jilbab di luar ya, tidak mengenakan jilbab di luar. Itu agak susah sekali mereka taati. Berarti permasalahan yang dihadapi Ibu Yesi pada hari ini yaitu anak-anak yang kurang sopan, yang kalau di sekolah pakai jilbab tapi di luar tidak. Karena ini ya Bu ya, zaman udah modern ya saat ini ya Bu ya. Jadi anak-anak nggak ngerti sopan santun kayaknya Bu ya. Oke lah, baiklah Bu. Jadi tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan pada hari ini itu bagaimana dan apa, dan saya di sini minta tolong sama Ibu jelaskan atau gambarkan bagaimana murid yang kurang sopan dan yang tidak taat aturan itu yang bagaimana, jelaskan. Saya inginnya hari ini dapat solusi gitu Bu. Saya ingin anak-anak itu lebih teduh, lebih tenang, lebih soleh gitu ya, dan bisa menaati aturan tadi gitu. Ya namanya IT, ya kalau sekolah di luar atau di dalam ya harus sesuai dengan aturannya, menggunakan jilbab di luar. Dan ya gambarannya tadi seperti itu Bu gitu ya. Yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin ya anak-anak itu, gambarannya anak-anak itu tidak sopan gitu ya. Dan dengan guru-guru yang tidak mengajar itu dia tidak seperti guru yang mengajarnya, jadi cuek gitu. Sehingga menimbulkan tidak sopan ya Bu ya. Jadi anak nggak tahu aturan kata kita bahasa sekarang ya. Iya seperti itu lah Bu. Misalnya jadi pengen kayak anak-anak dulu gitu ya Bu Tami ya. Kalau kita dulu kan ya, misalnya tahu di kantor itu Bu Yesi mau masuk gitu ya, cepet-cepet masuk ke kelas kayak gitu. Kalau sekarang justru gurunya udah di kelas gitu ya, malah gurunya yang jemput anaknya keluar suruh masuk. Beda jauh memang bedanya. Jadi kira-kira ya murid yang tidak sopan sama itu tadi itu yang mempengaruhi itu yang bagaimana tuh, yang kira-kira yang lebih mengutamakan itu bagaimana kok bisa tidak sopan tuh, kenapa itu mengarahkannya tuh? Oke. Yang mempengaruhi yang lebih besar ya Bu ya. Kayaknya saya amati ini semenjak pandemi kayaknya ya Bu Tami ya. Mungkin anak-anak itu cenderung dekat dengan gadget, jadi mungkin dia kurang respon dengan orang kayak gitu, karena lebih ya biasa main gadget kayak gitu ya. Jadi mungkin pola tingkah lakunya Jadi anak-anak sekarang ini memang ini ya
solusi yang pertama itu tadi yaitu bagaimana Bu tadi solusi yang pertama? Oke. Saya kebetulan di sekolah menjadi kemuslimahan ya, itu ibaratnya koordinator bidang muslimahan itu setiap hari Jumat itu bersama rekan gitu ya, berkolaborasi mengadakan namanya itu kajian musliman. Jadi di situ sering kami selip-selipkan ya kaidah-kaidah perempuan menggunakan jilbab, bagaimana tutur kata, akhlak sesama dengan guru dan yang lain sebagainya. Setiap Jumat itu kami rolling ya mengisinya di kajian tersebut. Tapi ya itu Bu, masih saja anak-anak seperti itu ya, 1, 2, 3 ada sih yang soleh ada, tapi ada beberapa masih banyak ya anak-anak yang agak susah. Memang zaman sekarang memang itu solusi yang pertama. Apabila nanti solusi yang pertama tidak berhasil dari sekolahan atau dari Bu Yesi ini, apa adakah solusi yang untuk kedua untuk biar anak itu tahu aturan dan taat, tahu sopan santun, itu apakah ada solusi yang kedua? Saya lagi mikir nih Bu Tami ya. Coba Bu, biar kita cari anak tahu aturan sopan santun atau tidak di sekolahan pakai jilbab, nanti di luar nggak pakai jilbab, kan kita tahu aturan ya Bu. Nah itu bagaimana menyikapi solusi yang kedua Bu? Iya, saya mikir nih Bu Tami, yang namanya kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas itu kan bisa berlangsung atau berjalan jika ada kolaborasi nih ya, kayak antara orang tua, guru dan murid gitu, agar aturan itu balance bisa terwujud gitu ya. Jadi saya mikir nih Bu Tami, saya akan ngomong nih sama kesiswaan gitu ya, sama guru BK juga, bagaimana kalau ngundang gitu ya, ngundang para wali ya, wali anak gitu ya, wali murid gitu ya, untuk diajak pertemuan seperti parenting lah gitu, kita ngundang orang dari luar gitu ya untuk mengadakan parenting. Nah, sembari orang tuanya parenting gitu ya bersama guru gitu ya, anak-anaknya nanti diundang juga nih para trainer untuk membangun motivasi mereka gitu. Jadi kayak training bagi mereka, jadi orang tuanya parenting gitu ya, anak-anaknya training kayak gitu, biar ya terbangunlah motivasi gitu ya, biar bisa menaati ya. Tadi solusi yang pertama yaitu setiap hari Jumat mengadakan kajian itu ya, kajian anak-anak ya, seperti aturan sopan santun tadi Bu ya, tata krama lah. Yang kedua, apabila yang pertama tidak berhasil, berarti dari sekolahan dan dari Bu Yesi sendiri, yaitu mengadakan parenting untuk orang tua ya Bu ya. Itu kapan Ibu yang akan sekolah dan Ibu Yesi laksanakan itu parenting dan yang pertama dulu lah, solusi pertama dan solusi kedua itu solusi pertama berhasil, itu kapan akan dilaksanakan? Kalau tidak berhasil juga, solusi yang kedua dan apa juga dilaksanakan? Kalau yang setiap hari Jumat insya Allah rutin ya Bu ya. Insya Allah saya sudah rutin gitu, bahkan kadang anak-anak yang berpotensi saya suruh ngasih kajian ini. Jadi kan dari mereka untuk mereka gitu. Jadi kayak lebih sedikit mengenal gitu kan ya. Itu setiap Jumat memang ada itu kajian itu. Dan yang kedua yang parenting ini kan karena melibatkan orang banyak ya, saya harus lapor dulu ini ke pihak kepala sekolah gitu ya. Mudah-mudahan usulan saya ini disiapkan, disetujui gitu. Kalau misalnya dalam waktu dekat kayaknya nggak mungkin ya, karena ini di ujung akhir semester 1 gitu ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di awal semester ini. Kebetulan banget kan di awal semester gitu lagi semangat-semangatnya mungkin anak untuk sekolah. Jadi orang tuanya dikasih arahan, anaknya diberi motivasi seperti itu. Spesial pokoknya ya, kalau Bu Yesi memang mantapnya lah pokoknya ya Bu ya. Semoga saya cuma ancang-ancang itu Bu, mudah-mudahan bisa ya melihat anak-anak zaman sekarang Ibu ya. Tapi memang saya akui memang apa tuh permasalahan yang Ibu Yesi hadapi dan solusi yang Ibu Yesi hadapi dan bisa terlaksanakan permasalahan yang bisa ini ya Bu ya, terus terwujud ya. Jadi anak-anak tuh ngerti tata krama ya Bu ya. Memang benar Ibu Yesi dan mantap ya Bu ya. Terwujud Bu sama anak-anak ya. Iya. Bagaimana Bu, sudah
coaching pada hari ini Bu, agak gimana perasaan Ibu? Apakah masih kurang gimana nih Ibu? Kayak lega ya Bu nanya sudah lega lah Bu. Berarti saya tahu akan bagaimana saya menghadapi anak ini gitu Bu. Sudah lega Bu, sudah ketemu Bu Tami ini, udah ngobrol. Jangan ini Bu, jangan segan lagi Bu untuk selanjutnya misalnya ada yang perlu di coaching sama-sama dengan saya, jangan lupa di calling-calling ya Bu. Oke Bu Tami. Dan saya minta hasilnya nanti Bu, bagaimana hasilnya, apakah anak berhasil atau tidaknya ya Bu ya, jangan lupa kasih kabar ya Bu ya. Insya Allah. Nanti saya kabarin Bu Tami datang lagi ya di awal semester nanti setelah Semoga berhasil ya Bu ya. mudah-mudahan kepala sekolah mengiyakan yang menyetujui dan solusi ini bisa mengakomodir ya, bisa menjadi solusi dari masalah. Sebenarnya cukup sampai di sini juga. Iya, Bu Tami. Udah saya ada salah kata ya Ibu, saya mohon maaf juga ya Bu ya. Nggak ada Bu. Sekedar menjaga saja ini dengan percakapan kita ini, semoga kedepannya anak-anak bisa lebih baik dan Amin, amin ya Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, makasih banyak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Tami. Selamat siang Bu Lini. Ya. Sudah dilakukan tadi coachingnya ya. Alhamdulillah sudah Bu. Bagaimana tadi coachingnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Tapi sudah di coachnya sudah menemukan solusi ya. Ya. Nah, tadi juga sudah saya amati bahwa Ibu Tami sebagai coaching tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Desi. Dari proses coaching yang dilakukan tadi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya, terkait proses coaching yang tadi sudah dilakukan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu Tami lakukan saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah kita bahas di praobservasi tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alun kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga membuat coaching tersebut yang saya dapat menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu, bagaimana solusi dari permasalahan coaching yang kami bicarakan tadi. Baik, artinya tadi sudah sesuai dengan alun kita ya. Memang tadi sebagai observer saya sudah mengamati itu bahwa proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Tami dengan Ibu Desi tadi sudah berjalan dengan baik, dan alurnya tadi saya lihat memang sudah sesuai dengan alur kita ya. Tadi juga Ibu Tami sudah berusaha dengan maksimal untuk menggali si coachingnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga tadi coachingnya dapat dengan leluasa menceritakan permasalahannya yang panjang lebar itu ya, dan sekaligus menemukan solusi dari permasalahan yang coach alami tadi ya. Tadi juga saya amati proses coaching yang Ibu lakukan sudah juga sesuai dengan prinsip coaching, yaitu sudah ada tadi saya lihat unsur kemitraannya ya, sudah ada proses kreatifnya, dan sudah bukan dilakukan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach ya. Pertanyaan terakhir saya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau Ibu Tami kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu Tami lakukan tadi? Potensi yang masih ingin saya kembangkan lagi ya Bu ya, agar saya lebih dapat ini kompetensi yang saya ingin saya kembangkan, yaitu agar saya lebih dapat memahami lagi proses atau alur ceritanya itu Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dan lebih bisa menggali lagi pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Baik, artinya saya bisa menangkap Ibu Tami dengan tidak berpuas hati ya, akan selalu coba ya Bu, mengembangkan kompetensi dalam melakukan coachingnya ya, supaya nantinya mungkin Ibu Tami bisa menjadi coach yang bagus ya, yang nantinya mungkin dapat meng-coaching rekan-rekan di sekolah atau mungkin meng-coaching murid-murid yang punya masalah di sekolah ya. Insyaallah. Ya. Baik Ibu, rasanya itu saja yang saya sampaikan pada praobservasi kali ini. Terima kasih banyak Ibu sudah mau diobservasi, dan saya doakan nih semoga Ibu kedepannya akan menjadi coach yang lebih baik. Amin. Terima kasih Ibu ya sudah mengamati saya seharian ini Ibu ya. Gitu. Ya, Sampai di sini Ibu ya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lini.
Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Bu Tami. Gimana kabarnya hari ini Bu Yesi? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan pertanyaan dari Bu Yesi ya. Silakan Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baiklah, pada hari ini coach dan coaching yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan topik penilaian ya Bu ya. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya Bu ya. Jangan lupa juga ya Bu ya, sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Baiklah, yang pertanyaan pertama ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini, pada hari ini. Potensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan yaitu tadi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Baiklah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi nanti Bu? Kayaknya saya ingin mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik, saya mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif insya Allah nanti saya bisa mendapatkan kata kunci, bisa mengarahkan kunci untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya, sebenarnya yang terakhir ya Bu ya, indikator bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini Bu? Ya, indikator pencapaiannya ya. Saya ingin coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi saya memaksimalkan potensinya untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya gitu ya, sehingga dia puas dengan solusinya. Baiklah Bu, cukup sampai di sini dulu observasinya kita hari ini. Silakan Ibu sama janjiannya dari sama coaching itu dilaksanakan. Nanti saya mengamati Ibu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yesi. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Kemarin Ibu chat ya, kayaknya ada yang ingin disampaikan. Iya. Ini kita ketemu mungkin. Silakan Bu, apa yang mau disampaikan ini kayak? Iya, jadi kemarin kepikiran ya. Saya chat Ibu minta di coaching sesuai dengan janji ya. Iya. Jadi ada satu hal yang mau saya ceritakan coaching hari ini kepada Bu Yesi, masalah murid-murid saya yang di sekolah. Jadi kalau saya amati murid-murid saya di sekolah itu kenapa motivasi belajarnya rendah? Motivasi belajar rendah. Iya. Apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini? Melalui coaching dengan Ibu Yesi, saya berharap Ibu Yesi dapat membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Oke, tadi mengatakan bahwa motivasi anak itu kurang ya. Itu yang di kelas ya Bu ya? Iya, yang Itu untuk semuanya atau untuk beberapa anak ya? Kalau diambil di satu kelas sampel itu tidak semua yang motivasi yang rendah, tapi ada beberapa. Mungkin Ibu bisa menggambarkan bagaimana anak-anak yang motivasi belajarnya itu? Jadi begini Bu, kenapa saya bilang motivasinya rendah gitu ya, berkurang? Karena begini, ketika saya mengadakan pembelajaran di kelas, beberapa anak ini hanya beberapa saja tidak semua. Antusiasmenya mengikuti pembelajaran saya itu kurang. Jadi ada yang aktif gitu ya mempelajari saya, tapi ada sebagian kecil lagi yang duduk saja, diam saja. Jadi seolah-olah nih tidak begitu tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Nah nanti pada akhirnya, nanti itu saya juga melihat dari hasil nilai mereka nih. Memang anak-anak yang
tadi mengikuti pembelajaran saya dengan ogah-ogahan tadi, memang nilainya cenderung rendah. Ibu pernah mencari tahu nggak kira-kira apa yang menyebabkan motivasi anak-anak, beberapa anak-anak itu kurang belajar? Kalau saya melihat dari posisi muridnya dulu ya Ibu ya, sepertinya memang sebagian besar murid kami di SMP 2 itu mereka itu berasal dari keluarga yang terlalu broken home, yang ayah ibunya berbesar gitu, kemudian yang memang ekonominya cenderung ke bawah. Nah, sehingga mungkin hal itu menjadi penyebab anak-anak ini jadi kurang motivasi belajarnya gitu. Banyak anak-anak yang kurang perhatian dari Iya. Kira-kira apa harapan Ibu dengan anak-anak itu agar motivasinya lebih baik lagi dalam Saya sih berharap anak-anak ini memiliki motivasi besar dalam belajar. dengan apa Ibu mewujudkannya? Mungkin Bu, kalau tadi saya lihat dari sisi muridnya ya, saya akan mencoba nih melakukan restitusi pada beberapa murid yang mengalami yang rendah motivasinya tadi itu. Lalu mungkin kalau tadi kan untuk beberapa anak saja. Kalau secara keseluruhan mungkin saya sih tertarik mengadakan seperti kegiatan di sekolah, mengundang motivator seperti itu ya, supaya paling tidak nih motivator itu nanti akan membuat acara sehingga bisa membangkitkan motivasi belajar anak-anak. Yang luar biasa ini. Selain restitusi tadi ya, ada kayak ngundang trainer begitu ya Bu ya? Oke, karena memang mungkin kalau ibu di kelas sudah berusaha untuk memotivasi anak gitu ya, mungkin dengan membuat video tadi ya, terus memotivasi anak gitu ya dengan segitiga restitusi. Kemudian sekarang ibu mencoba kayak membuka hatinya gitu ya, membuka pikirannya gitu ya, dengan mengundang trainer ya, untuk mengadakan acara di sekolah. Kira-kira kapan itu Bu? Mungkin karena ini akhir semester ya, di awal semester mungkin akan dilakukan ya, di minggu-minggu pertama pada saat masuk di semester baru nanti, supaya fresh gitu ya anak-anak tuh untuk mengawali semester baru supaya bagus motivasi. Kira-kira ibu bantuan siapa untuk melakukan acara besar itu? Nah, nanti mungkin dalam hal ini karena acara besar saya akan melibatkan kepala sekolah ya, dan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan nanti akan bertanya gitu siapa kira-kira di trainer yang bagus untuk meningkatkan motivasi belajar. Berarti ini rencananya awal semester 2 nih ya Bu ya? Di awal semester 2. Oke. Kira-kira setelah di coaching perasaan ibu gimana Ibu? Pertama sih merasa lega ya, karena kalau ada masalah itu memang saya tuh butuh teman cerita, merasa lega. Yang kedua, terbuka nih pikiran saya ya lewat coaching dengan Ibu Yensi, sehingga saya bisa menemukan ini ternyata mungkin ya solusi yang dapat saya lakukan atas permasalahan saya tadi. Mudah-mudahan acara besar ini bisa membuat motivasi anak-anak di SMP 2 menjadi lebih baik ya dalam pembelajaran, dan anak-anak di kelas menjadi lebih semangat dalam belajar ya, dan menunggu Bu ini di kelas untuk selalu ya memberikan sesuatu yang baik buat mereka ya. Terima kasih ya Ibu sudah mau mendengarkan permasalahan saya, sudah panjang lebar saya cerita permasalahan saya. Saya tunggu Bu untuk semester 2 nanti, mudah-mudahan hasilnya lebih baik gitu ya. Siap, ya nanti ceritakan kembali ke Indonesia ya apa yang terjadi di semester 2. Terima kasih Bu Rini. Iya, terima kasih juga. Oke, sudah mau saya coaching ini ya. Iya, ditunggu ya coaching. Oke, ya Bu Rini. Iya, terima kasih. Selamat siang Bu Yesi. Selamat siang Bu Tami. Bagaimana Bu tadi setelah coaching tadi ya? Apa yang dirasakan Ibu? Alhamdulillah ya, saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Bagaimana proses coaching tadi? Apakah berjalan lancar? Berapa tadi? Alhamdulillah lancar. Sepertinya tadi saya sudah melakukan coaching ya sesuai dengan alur tirta. Sudah ada tujuannya, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian sudah ada rencana aksi dan tanggung jawab.
Apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan pencapaian yang Ibu inginkan tadi untuk saat coaching dan Kita ke pencapaiannya ya. Iya, saya sudah berusaha ya menggali permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lumayan menurut saya berbobot ya, sehingga coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah Ibu ya, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Ibu ya, ada tujuan, kemudian identifikasi masalahnya dengan pertanyaan berbobot, mengarah ke tanggung jawab ya Bu ya. Nah itu tadi, bagaimana Ibu menggali untuk mendapatkan solusinya tadi itu Bu? Menggalinya, itu tadi saya berusaha untuk fokus ya mendengarkan curhatannya, sehingga saya mendapatkan kata kunci dari permasalahannya, sehingga saya bisa menanyakan ya sesuatu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengarahkan coach saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ibu mendengarkan aktif ya Bu ya, sehingga mendapatkan solusi yang diinginkan tadi Bu ya. Baiklah. Pertanyaan terakhir ini Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang baru saja dilakukan oleh Ibu terhadap teman rekan guru ini ya? Saya tuh lebih fokus lagi lah terhadap coaching saya gitu. Biar saya lebih bisa mendengar aktif gitu ya, bisa mendengarkan gitu permasalahannya gitu, sehingga saya tuh bisa menarik poin-poin penting, kata-kata kunci penting ya, sehingga saya bisa membuat pertanyaan yang mengarahkan coach saya untuk menemukan solusinya dari permasalahannya. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching pada hari ini yaitu mendengarkan aktif sehingga mendapatkan solusi yang diinginkan oleh coaching tersebut ya Bu ya. Sepertinya cukup sampai di sini saja ya Bu, saya sudah mengamati Ibu tadi. Semoga saja nanti banyak yang rekan guru yang pengen di-coaching sama Ibu. Soalnya Ibu bisa mendapatkan dan mencari solusi yang apa yang diinginkan pada saat coaching ya Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa belajar lagi Bu untuk bisa jadi coach yang baik. Baiklah Bu, mohon maaf ya Bu ya apabila saya ada salah kata pada saat observasi Ibu ya, mengamati Ibu ya. Saya juga ya, semoga kedepannya kita selalu dilindungi sama Allah, sehat walafiat, dan semoga Ibu bisa mengoci lagi banyak rekan guru ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan kami juga. Mohon izin pamit ya. Banyak ya Bu